Teman, pernah ketemu sama Pak Joko Widodo? Belum pernah kan? Yanda udah pernah ketemu loh, tapi tulisannya aja. Hai teman-teman. Hari ini kita akan mengajak kalian untuk ke TPA Manggar. TPA Manggar adalah fasilitas milik pemerintah Kota Balikpapan yang berdiri di atas lahan seluas 27,7 hektar di Jalan Proklamasi RT 36. Yuk kita kunjungi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kalian tahu enggak? Kita itu sedang di mana sekarang? Wow, kita ada di satu tempat yang Masya Allah, itu adalah tempat sisa-sisa pembuangan kita. Nah, teman-teman, tapi jangan khawatir ya. Sisa-sisa pembuangan kita yang kita sebut sampah itu, ternyata di sini itu bisa dikelola loh, teman-teman. Masya Allah. Nah, pengen tahu kan gimana caranya sampah itu menjadi gas metan, gimana caranya sampah itu menjadi kompos? Itu tempatnya. TPA Manggar. Oke? Yuk, pengen tahu kan? Kita ketemu sama seseorang, teman-teman. Siapa dia? Pasti spesial. Yuk, ikut. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak, kita dari SDTBIS nih, Pak. Jadi kita pengen tahu nih. Jadi sampah itu di sini diapain sih, Pak? Apa cuma dibuang? Apa cuma diapain gitu? Nanti Pak ya, kita biar mereka penasaran gitu Pak, kita Oke, nanti Pak. kesana aja Pak. Oke. Pasti lebih seru teman-teman. Yuk kita ikuti aja. TPA Manggar memiliki area publik taman yang asri sebagai sarana edukasi. Kita tidak akan mencium bau menyengat di sini. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah pengolahan sampah yang menghasilkan energi gas metan. Gas ini dapat menghasilkan api yang disalurkan dalam pipa flaring. Pipa flaring ini digunakan untuk menyalurkan gas metan yang dihasilkan dari limbah atau sampah agar TPA tidak mudah terbakar. Bahan-bahan atau limbah yang digunakan untuk pengolahan gas metan ini merupakan bahan-bahan organik dari sampah pasar, sampah rumah tangga, dan sampah daun-daun yang diproses tanpa menggunakan daya listrik dan obat-obat kimia. Nah, api yang dihasilkan dari gas metan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya dipakai untuk memasak sekitar 200 rumah di sekitar TPA. Dan api dari gas metan ini tidak memiliki limit waktu. Artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selama 24 jam setiap hari non-stop. Jadi dengan membayar 10.000, orang-orang yang rumahnya di sekitar TPA tidak perlu beli gas LPG untuk memasak. Mudah, murah, terjangkau. Oh iya, TPA Manggar ini diresmikan oleh Wali Kota dan dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Sampah rumah tangga yang tidak terpakai semuanya dapat dikelola di sini. Plastik yang ada di rumah kalian dapat dikelola menjadi bensin dan solar. Mesin destilasi ini membantu mengubah plastik menjadi bensin dan solar. Sedangkan sampah basah dari rumah tangga dapat diolah menjadi kompos. Fasilitas yang disediakan TPA Manggar diantaranya ruang steam sauna dengan memanfaatkan energi panas dari gas metan, tempat pelatihan pemadam, proses pembuatan kompos, taman baca, flying fox, rekreasi permainan anak, dan berbagai jenis hewan. Kalian tidak perlu khawatir karena tempat di sini sangat bersih dan asri. TPA Manggar memiliki 7 landfill, 5 landfill yang sudah terpenuhi menjadi gunung dan hutan. Teknologi sanitari landfill dikenal mampu menghancurkan sampah dengan baik, serta mengubah air lindi yang dihasilkan menjadi gas metana dan bisa dimanfaatkan warga sekitar TPA untuk memasak.
Air lindi atau licit adalah suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah. Cairan ini sangat berbahaya karena mengandung konsentrasi senyawa organik maupun senyawa anorganik tinggi yang terbentuk dalam landfill akibat adanya air hujan yang masuk ke dalamnya. Pipa fliring yang ditanam di landfill memiliki peran sebagai penyalur air lindi menuju kolam yang disediakan. Jangan khawatir, air licit di TPA Manggar sudah dirancang agar tidak berbahaya merusak lingkungan sekitar. Setiap harinya, TPA ini bisa menampung 400 ton hingga 700 ton sampah rumah tangga. 30% lainnya adalah sampah plastik dan sampah yang sudah dipilah dan diolah. Sebanyak 70% sampah di TPA Manggar adalah sampah rumah tangga dan 20% sampah tersebut sudah diproses dari rumah sebelum sampai ke TPS. Bayangkan teman-teman, bila kita tidak bisa mengontrol sampah rumah tangga yang kita hasilkan, maka volume sampah di TPA akan semakin banyak. Lubang-lubang besar yang kalian lihat nantinya akan diisi oleh sampah warga Balikpapan. Sampah tersebut akan dipadatkan, yang kemudian akan ditutup oleh tanah berukuran 5 meter. Jika sudah penuh, landfill akan dipakai kembali untuk menampung sampah tersebut. Ada pipa-pipa yang terpasang di dalam lubang besar, berfungsi untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan oleh sampah yang sudah tertimbun. Gas ini nantinya akan digunakan sebagai bahan baku untuk gas metan. Selain itu, sebagai pengontrol agar gas metan yang dihasilkan tidak meledak. Selain sampah, ternyata ada habitat yang tinggal di sekitar sampah. Salah satunya adalah burung kuntul. Mereka mencari makan di tumpukan sampah berupa sampah basah dan hewan seperti belatung. Warga sekitar TPA juga ada yang datang untuk mengumpulkan barang yang masih bisa digunakan. Bagaimana cara kita agar mengurangi banyaknya sampah yang ada di sekitar kita? Salah satunya adalah dengan reuse, reduce, dan recycle. Mulai saat ini, yuk kita biasakan untuk memilah-milih sampah. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup dari sampah. Makasih ya Pak. Mari Pak. Pamit, assalamualaikum. Perjalanan selanjutnya kita akan menuju Pandora. Apa sih Pandora itu? Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Assalamualaikum teman-teman. Nah, tadi kita belajar di tempat pembuangan akhir di Manggar. Nah, sekarang kita akan belajar lagi teman-teman. Di mana? Di Pandora. Oke, let's go. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya Pandora. Nah, tapi teman-teman, karena kita sedang berada di PPKM level 4 gitu ya, level pedas banget, berarti kita harus pakai masker. Sampah yang ada di sini adalah sampah daur ulang yang berbahan dasar plastik. Jenis sampah yang di sini adalah sampah yang bertipe PP, PET, HDPE, merupakan barang-barang yang sulit didaur ulang. Nantinya, sampah akan dipilah sesuai dengan warna dan dimasukkan ke dalam mesin giling untuk dijadikan bubur atau remah-remahan. Sampah ini akan dibuat menjadi bantal dafron dan polister seperti baju bola. Bahan dari minyak jelantah diproses menjadi biodiesel seperti solar. Namun, solar terbuat dari minyak bumi dan fosil, sedangkan biodiesel dari minyak nabati. Biodiesel ini dapat digunakan untuk kendaraan berbahan bakar, terutama mesin diesel seperti kapal para nelayan. Turunan hasil dari minyak jelantah dapat dibuat menjadi lilin aromaterapi, cairan disinfektan dengan menambahkan cairan organik berupa ekoenzim dan pestisida.
Panel komposit terbuat dari sampah berupa popok bayi dan plastik yang hasilnya berbentuk seperti kayu namun lebih kuat. Jadi, kita tidak perlu menebang pohon lagi dan dapat membuat barang mebel dari bahan plastik. Bahan organik lain seperti ranting-ranting bisa dijadikan masker. Prosesnya tidak bersentuhan dengan api, melainkan di presto. Nah, bagaimana cara kita menjadikan minyak jelantah menjadi minyak yang bisa dipakai kembali? Kita bisa mencoba secara mandiri di rumah dengan bahan berupa 1 liter minyak jelantah, 200 ml metanol, dan 5 gram NaOH. Pertama, kita campurkan metanol dan NaOH sampai larut dan tidak menggumpal. Kita harus berhati-hati karena pencampuran ini menghasilkan reaksi kimia berupa bau yang sangat menyengat. Minyak jelantah kita panaskan di suhu 70 derajat Celcius. Kemudian kita campurkan aktivator campuran metanol dan NaOH dengan minyak jelantah. Kita kocok selama 15-30 menit untuk proses filtrasi. Berhati-hati dalam pengocokannya ya, karena memakai minyak panas maka harus menggunakan tempat yang lebih tebal. Setelah 15-30 menit, kita akan melihat minyak dan endapan akan terpisah, sehingga minyak yang dihasilkan bisa didaur ulang. Nah, teman-teman, jadi kita harus menggunakan minyak goreng yang dipakai untuk memaksa maksimal 3-4 kali. Jika semakin sering digunakan, maka endapan lemak mampu merusak tubuh kita dan akan menimbulkan penyakit seperti meningkatkan resiko kanker, kelebihan berat badan, penyakit Alzheimer, dan penyakit kronis lainnya. Teman-teman, kita sudah belajar di Pandora. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Pertamina Better, energi kebaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super dahsyat. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Panas banget hari ini ya. Lu hadapnya ke saya. Gak apa-apa, kan antum bilang panas. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh-soleha. Tidak bisa ada kan? Wah.